Ini saya tekankan, kenapa? Karena banyak pemikiran yang berusaha ya meringankan masalah ini, berontak ya. Revolusi, kita khawatir akan terjadi hilang keamanan di negeri kita. Di sana ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang ingin negara kita kacau. Yang ingin negara kita ribut, ingin terjadi peristiwa seperti tahun 98, terjadi kekacauan, terjadi pembakaran, terjadi penjarahan dan yang lainnya. Dia tidak ingin seperti itu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kaum muslimin. Ya, supaya jangan sampai terjadi pemberontakan, terjadi chaos, terjadi pembunuhan dan yang lainnya. Oleh karena saya ingatkan masalah akidah ini. Dan ini menyelisih orang-orang Khawarij. Antum baca buku-buku, dalam buku-buku namanya Kutubul Maqalat, yaitu buku-buku yang menjelaskan tentang akidah firqah-firqah. Seperti buku Maqalatul Islamiyyin karangan Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti buku Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti buku Al-Milal wa Nihal karangan Asy-Syahristani, seperti buku Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa karangan Ibnu Hazm. Semuanya sepakat menyebutkan di antara akidah Khawarij adalah memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Di antara akidah Khawarij adalah memberontak kepada pemerintah yang apa? Yang zalim. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Ya. Bukan berarti ada orang mengatakan memberontak dia Khawarij, saya katakan tidak, tetapi itu ada pemikiran Khawarij seperti itu. Ada pemikiran Khawarij. Taib, akan ada syubhat-syubhat yang melegalkan pemberontakan. Seperti mereka mengatakan, Ustaz, pemerintah kita tidak sah, bukan pemerintah Islam. Karena dipilih melalui demokrasi, dan demokrasi tidak Islami. Lantas kenapa kita taat kepada dia? Ya. Antum bayangkan kalau pemerintah tidak ditaati, gimana kondisi Indonesia kira-kira? Nggak mungkin negara itu jalan kecuali pemerintah ditaati. Tentu pada perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau semua orang Islam berkeyakinan pemerintah tidak ada nilainya, tidak perlu ditaati, bagaimana kondisi negara? Pasti kacau. Ada lampu merah enggak ditaati, ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Apa-apa tidak ditaati. Ada urusan ini, urusan itu enggak usah ditaati, enggak apa-apa. Enggak bisa jalan negara kalau begitu caranya. Enggak bisa jalan negara. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan pemerintah kalau dia sudah berkuasa dengan cara apapun, meskipun dengan cara yang tidak Islami, tetap dianggap pemerintah. Karena disebut dengan ulul amri. Ati Allah, ati Rasul, ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulul amri yang mengatur urusan kalian. Siapa tuh ulul amri? Yang itu mengatur urusan kaum muslimin, yang ngatur hajinya, yang ngatur kalau ada peperangan, yang ngatur masalah macam-macam ya, masalah pernikahan, itu namanya pengatur urusan. Maka tidak benar seperti kelompok-kelompok kecil seperti Islam Jamaah, Islam ini, Islam anu, itu mereka bukan ulul amri karena enggak ngatur urusan kita. Paham? Yang ulul amri itu yang pemegang kekuasaan, yang menentukan kebijakan, itu ulul amri. Meskipun mereka meraih kepemimpinan tersebut tidak dengan yang syar'i. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara bentuk pemerintahan yang syar'i di antaranya seperti penunjukan. Semua sepakat mengangkat seorang jadi pemimpin, seperti waktu Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar dengan aklamasi, dengan kesepakatan. Ya, atau kemudian dengan ditunjuk kepada sesudahnya, seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Atau kemudian Umar memilih beberapa orang, 6 orang, kemudian salah satunya di antara mereka musyawarah siapa di antaranya. Dan ada cara yang tidak syar'i. Cara tidak syar'i seperti taghallub dengan kudeta. Kudeta itu bukan cara yang syar'i. Tetapi para ulama sepakat, seandainya seorang berkudeta kemudian akhirnya menguasai, menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya, dan dia salah dalam hal ini, tatkala dia sudah memegang pemerintahan, maka harus ditaati. Kenapa? Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Kalau kita bolehkan memberontak lagi sebagaimana dia dulu memberontak, maka akan terus bertumpah darah. Akan terus bertumpah darah. Kita lihat ada beberapa negara yang direbut paksa oleh pangeran setelahnya misalnya. Ya. Seandainya kalau kita mengatakan harus memberontak lagi, akhirnya gimana? Bagaimana mau jalan suatu negara? Jadi maksud saya, selama penguasa sudah jadi penguasa dengan cara apapun dan dia yang memegang kekuasaan, apakah dengan cara syar'i atau maupun cara tidak syar'i, tetap dia pemimpin. Tetap dia pemimpin. Maka menurut kita mempelajari masalah maslahat, ya kita tahu namanya maslahat suatu negara yaitu pemimpinnya ditaati. Adapun kalau tidak ditaati, ya tidak akan jalan kemaslahatan. Dan Islam dibangun di atas menimbang antara maslahat dan apa? Mudarat. Ya. Saya ulangi, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama dia belum apa? Kafir.
Nabi yang suruh kita sholat, Nabi yang suruh kita puasa, Nabi yang suruh kita sedekah, Nabi yang suruh kita haji, Nabi yang suruh kita sabar. Kata Rasulullah SAW, kalian akan mendapati asarah. Asarah itu kalian akan dapati pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya ngambil duit buat dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Suruh sabar. Ya, maka saya ingatkan, jangan sampai Anda kemudian ikut serta dalam merusak keamanan, memprovokasi untuk memberontak. Hati-hati. Silakan menasihati, silakan mengadakan perbaikan, tapi jangan terprovokasi atau memprovokasi untuk melakukan kacauan, yang melanggar hadis Nabi SAW. Kemudian ada yang terbunuh, ada 5 orang terbunuh, kemudian berkembang 100 orang terbunuh, dan betapa banyak negara hancur gara-gara diawali dengan usaha untuk memberontak. Contoh Suriah, awalnya pemberontakan kecil-kecilan. Sekarang yang meninggal 1 juta orang pun sudah meninggal. 500 ribu, terakhir saya dengar 500 ribu berapa bulan yang lalu. Itu yang kehitung, entah yang nggak kehitung berapa. Yang wanita diperkosa, anak-anaknya harus pergi dari kampungnya, terusir. Yang meninggal nggak ada yang menerima mereka. Pemerintahnya zalim ya, dulu zalim. Makanya para ulama kibar di Saudi waktu ditanya, apakah memberontak kepada Bashar Assad, tidak ada ulama kibar yang mengatakan boleh. Padahal dia kafir. Dia bukan Islam ya. Tetapi kenapa syarat kedua tidak terpenuhi? Tidak punya kemampuan. Syarat pertama sudah, dia bukan Islam. Baik, syarat kedua harus ada kemampuan. Mereka tidak punya kemampuan. Tidak ada ulama besar yang memfatwakan. Jawabannya semuanya suruh sabar. Sementara ulama-ulama muda, dai-dai muda semangat, suruh berontak, suruh marah ya. Kemudian tiba-tiba 500 ribu menghilang, kota hancur, semuanya hancur ya. Ulama-ulama yang tadinya kecil-kecil, yang muda-muda mengatakan semangat, ini sekarang terdiam. Anak kecil terbunuh, wanita diperkosa, gara-gara fatwa mereka. Asal ngomong. Coba kalau ada orang datang sama saya, misalnya saya ulama besar, Firanda, ini kita akan melakukan pemberontakan, tapi kemungkinan akan mati 500 ribu orang. Kira-kira jawaban saya apa? Nekat? Saya berani berbicara tentang darah kaum muslimin terbunuh begitu banyak, kemudian saya diam-diam aja di rumah, senang-senang dengan istri saya? Ya akhi, Nabi Musa alaihissalam tidak disuruh melawan Fir'aun. Nabi Musa disuruh kabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente suruh orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, kemudian suruh lawan tank, suruh lawan. Saudi saja sekarang sudah berusaha masuk untuk mengatasi, belum bisa teratasi. Negara hancur begitu saja. Darah kaum muslimin tertumpah. Ashabul Kahfi, mereka berdakwah. Tatkala mereka takut dibunuh, mereka kabur sembunyi di goa Al-Kahfi. Allah tidak suruh mereka untuk memberontak, tidak mampu ya. Nabi Isa alaihissalam diutus di zaman kekuasaan Romawi, tidak disuruh memberontak Romawi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak luar, Allah tidak membebani luar kemampuan seorang hamba. Maka jangan maksud kita jangan sampai Anda mudah terprovokasi, kemudian mengompori orang-orang sehingga kemudian terjadi pemberontakan, kemudian tiba-tiba banyak yang mati, banyak yang meninggal ya. Hati-hati. Kalau ada masalah-masalah seperti ini, kembalikan kepada ahlul ilm ya. Hati-hati. Maksud saya, berpegang teguhlah kepada manhajus salaf, para ulama yang berfatwa berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ya, mereka lebih paham tentang masalah-masalah seperti ini ya.